Huh? 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 Laban al Yao Rey. Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Putriani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang dimana PPT ini merupakan sebuah tugas dari mata kuliah kimia analitik. Nah, di dalam PPT ini ada beberapa poin yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama itu adalah kesetimbangan kimia, yang kedua itu adalah kesetimbangan asam basa, dan yang ketiga itu adalah literasi asam basa. Nah, di sini saya akan membahasnya satu persatu, yaitu yang dimana yang pertama itu adalah kesetimbangan kimia. Nah, yang pertama itu adalah kesetimbangan kimia. Jadi, berdasarkan arahnya, kesetimbangan kimia itu dibagi menjadi dua reaksi, yaitu yang pertama reaksi reversibel dan yang kedua itu adalah reaksi reversibel. Nah, yang pertama itu adalah reaksi reversibel. Nah, di situ tercatat bahwasannya reaksi reversibel itu adalah reaksi yang berlangsung searah atau hanya searah saja, yaitu ke kanan. Nah, di situ terdapat contoh itu tertulis metana, oksigen, dan karbondiosida dan uap air. Nah, untuk reaksi reversibel kita perhatikan di anak panahnya itu, anak panah reaksi reversibel itu hanya satu arah saja. Nah, itu arahnya hanya ke kanan. Berarti ketika metana dan oksigen bereaksi kan akan menghasilkan karbondiosida dan uap air. Lalu ketika karbondiosida dan uap air ini bereaksi, mereka itu tidak bisa kembali lagi menjadi metana dan oksigen karena anak panahnya itu cuma satu, arahnya itu hanya ke kanan saja. Lalu yang kedua itu adalah reaksi reversibel. Reaksi reversibel ini merupakan kebalikan dari reaksi irreversibel, yang dimana reaksi reversibel ini adalah anak panahnya itu berlangsung berarah ke kanan dan ke kiri. Kita lihat di file tersebut itu anak panah reaksi reversibel itu dua arah. Nah, jadi di situ terdapat contoh. Jadi ketika nitrogen dan hidrogen bereaksi, itu kan akan menghasil gas amonia. Nah, ketika gas amonia ini juga bereaksi, itu akan membentuk bentuk nitrogen dan hidrogen lagi, karena kembali lagi kepada anak panahnya itu. Di dalam reaksi reversibel, anak panahnya itu kan dua arah. Lalu reaksi irreversibel juga itu akan dinyatakan selesai apabila salah satu reaktannya habis, apabila metana ataupun oksigen itu habis salah satunya. Nah, lalu bagaimana dengan reaksi reversibel? Kalau dinyatakan reaktannya, salah satu reaktannya itu habis, maka tidak akan selesai karena kita kembali lagi ke anak panahnya itu. Jadi anak panahnya itu kan ya akan bolak-balik kan, jadi tidak akan bisa selesai. Maksudnya reaktan itu adalah, nah kita perhatikan di reaksi reversibel itu metana dan oksigen itu adalah reaktan, sedangkan karbondiosida dan uap air itu adalah produk. Nah, kalau di reversibel nitrogen dan hidrogen itu adalah reaktan, sedangkan gas amonia itu adalah produk. Jadi kalau di irreversibel, kalau salah satunya itu reaktannya itu habis, maka produk itu tidak akan bisa membentuk reaktan, dan disitulah reaksi irreversibel itu dinyatakan selesai. Kalau reaksi reversibel itu kan kalau salah satunya habis, misalnya nitrogen habis, maka gas amonia itu bisa bereaksi membentuk gas nitrogen ataupun hidrogen. Jadi tidak akan habis dan akan seperti itu terus, akan bolak-balik terus. Lalu bagaimana reaksi reversibel ini akan dinyatakan selesai? Nah, saya akan membahasnya di slide selanjutnya. Nah, di sini itu ada keadaan setimbang. Jadi di dalam keadaan setimbang ini bagaimana itu menentukan kesetimbangan. Nah, di sini di contoh soal reaksi reversibel, di situ terdapat kurva, yang dimana kurva itu terdapat di dalam kurva itu terdapat hidrogen, nitrogen, dan gas amonia. Jadi ketika hidrogen dan nitrogen itu berkurang, mereka itu berkurangnya itu melambai sehingga membentuk horizontal atau setimbang. Begitu pula dengan gas amonia, bertambahnya gas amonia itu bertambahnya itu melambai sehingga membentuk horizontal atau setimbang. Nah, di situ terdapat ada garis yang ke bawah itu yang lurus itu di dalam pertengahannya itu garisnya itu pas pada bentuk kesetimbangan mereka. Nah, itulah
bentuk setimbangan. Jadi reaksi reversibel dapat dinyatakan selesai apabila dalam keadaan setimbang. Terus selanjutnya yaitu adalah jenis kesetimbangan. Nah, di dalam jenis kesetimbangan itu terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama homogen, yang kedua heterogen. Nah, apa perbedaan dari kedua jenis ini? Yang pertama itu adalah jenis homogen. Jadi, jenis homogen ini merupakan jenis kesetimbangan yang bisa memuat satu fase atau wujud saja. Sedangkan heterogen itu bisa memuat dua fase ataupun lebih dari fase dan wujud, fase atau wujud. Nah, kalau jenis fase atau wujud itu di dalam laju reaksi itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama gas, yang kedua aqueous, yang ketiga solid, dan yang keempat itu adalah liquid. Nah, jadi ketika jenis kesetimbangan homogen itu hanya bisa memuat satu fase atau wujud, sedangkan heterogen itu bisa lebih dari 2 atau 3 wujud. Terus selanjutnya itu kita masuk ke dalam pembahasan hukum kesetimbangan. Jadi di dalam hukum kesetimbangan itu menyatakan bahwasannya kesetimbangan itu adalah hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kiri, zat di ruas kanan maksudnya dibagi dengan di ruas kiri. Nah, masing-masing itu dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah, untuk melanjutkan pembahasan ini kita ke slide selanjutnya untuk lebih lengkapnya. Nah, di sini itu adalah ketetapan kesetimbangan. Nah, di sini kita dapat menentukan nilai Kc dan nilai Kp. Nah, di dalam hukum kesetimbangan tadi bahwasannya kesetimbangan itu terjadi apabila hasil kali zat di ruas kanan dibagi dengan zat di ruas kiri. Nah, kita perhatikan di dalam slide itu menentukan nilai Kc dan menentukan nilai Kp. Nah, yang pertama itu adalah menentukan nilai Kc. Nah, di dalam situ Kc itu sama dengan C. C yang di dalam kurung itu adalah konsentrasi C. Kalau yang C yang kecil itu adalah koefisiennya. Begitu pula dengan seterusnya. Jadi Kc sama dengan konsentrasi dipangkatkan dengan koefisiennya. Kan sebenarnya susunan sesungguhnya itu kan Kc sama dengan A dipangkatkan koefisiennya, B dipangkatkan koefisiennya, dibagi C dipangkatkan koefisiennya, dan D dipangkatkan dengan koefisiennya. Tetapi di dalam rumus tadi bahwasannya hasil kali konsentrasi zat di ruas kanan. Berarti hasil kali zat di ruas kanan itu berarti di ruas kanan C ataupun D itu dipindahkan dulu ke ruas kiri. Hasil kali zat di ruas kanan dan di ruas kiri. Nah, terus untuk menentukan nilai Kp itu hampir sama dengan cara menentukan nilai Kc, hanya saja di dalam Kp itu kita hanya tinggal taruh tekanannya saja. Jadi P itu adalah tekanan kesetimbangan. Terus di sini yang harus kita perhatikan juga bahwasannya ketika Kc dan Kp itu jadi ketika Kc itu hanya bisa memuat dua wujud saja, yaitu gas dan aqueous, sedangkan Kp itu hanya memuat satu wujud, yaitu gas saja. Sedangkan solid dan liquid itu tidak dipakai dalam menentukan nilai Kc dan menentukan nilai Kp. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh soal untuk ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh soal dalam menentukan kesetimbangan. Nah, di situ terdapat hidrogen, dan gas amonia. Nah, di tengah yang kosong itu adalah anak panahnya ya. Anak panahnya itu dua arah. Nah, di situ terdapat nitrogen itu wujudnya gas, hidrogen juga gas, dan amonia itu juga wujudnya gas. Jadi di dalam soal pertama itu berarti Kc dan Kp itu semuanya masuk, karena tadi bahwasanya Kc itu hanya gas dan aqueous, sedangkan Kp itu hanya gas saja. Terus untuk soal kedua itu aqueous saja yang wujudnya hanya aqueous, berarti untuk soal yang kedua itu hanya masuk pada nilai Kc saja. Terus untuk soal yang ketiga itu di situ hanya CO2 yang masuk, dan itu C2 yang masuk, dan semuanya masuk di dalam nilai Kp dan Kc. Dan soal terakhir itu terdapat wujud
aqueous, solid. Jadi di situ yang masuk itu hanya wujud dari Kc saja, karena hanya Kc yang memuat wujud aqueous. Nah, itu untuk contoh soal dari menentukan nilai kesetimbangan Kc dan Kp. Terus selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah kesetimbangan asam basa. Jadi di dalam kesetimbangan asam basa ini saya tidak terlalu membahasnya secara detail. Di sini saya hanya menerapkan tokoh-tokoh yang menerapkan teori asam basa. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini di slide tersebut ada 3 tokoh yang menyatakan teori asam basa, yang dimana itu yang pertama itu ada teori Arrhenius, yang kedua itu ada teori Bronsted, dan yang ketiga itu teori Lewis. Nah, yang pertama itu adalah teori Arrhenius. Di dalam teori Arrhenius itu menyatakan bahwasannya definisi asam basa itu, definisi asam itu adalah zat yang dilarutkan dalam air dan melepaskan ion H+. Sedangkan basa itu adalah yang melepaskan OH-, itu pun dalam bentuk suatu larutan. Jadi di dalam teori Arrhenius itu hanya dalam bentuk larutan saja. Terus untuk yang kedua itu adalah teori Bronsted. Jadi di dalam teori Bronsted itu menyatakan bahwasanya definisi asam itu spesies yang melepaskan proton H+. Basa itu menerima H+ atau akseptor elektron. Berarti di sini menyatakan bahwasanya asam itu melepas elektron dan basa itu adalah penerima elektron yang dilepaskan oleh asam. Terus selanjutnya itu yang terakhir adalah teori Lewis. Di dalam teori Lewis itu menyatakan bahwasanya definisi asam itu adalah penerima pasangan elektron, sedangkan basa itu adalah pemberi atau donor pasangan elektron. Nah, mungkin itu saja untuk teori asam basa. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah terkait dengan titrasi asam basa. Nah, di dalam titrasi asam basa ini saya hanya menjelaskan bagaimana sih proses atau praktek cara titrasi asam basa tersebut. Nah, terus ke slide selanjutnya, ini adalah konsep titrasi. Itu menyatakan bahwasannya titrasi itu adalah suatu metode untuk menentukan kadar konsentrasi suatu larutan dengan menggunakan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Terus selanjutnya itu kita ke praktek titrasi tersebut. Nah, ini adalah cara kerja titrasi asam basa. Teman-teman bisa lihat sendiri di dalam gambar tersebut. Itu terdapat yang Klein itu yang memegang regangan tiang itu. Terus tadi itu adalah tiang untuk agar burat itu tetap bisa berdiri di atas NDMA tersebut. Nah, di situ yang di dalam larutan yang kecil putih itu adalah pengaduk atau magnetic bar. Terus yang kayak timah itu adalah magnetic ester. Nah, terus di dalam burat itu adalah di dalam burat itu terdapat titrasi. Titrasi itu adalah larutan yang menitrasi. Sedangkan titrat itu adalah larutan yang dititrasikan. Tuh. Nah, pada saat pelaksanaan titrasi itu kita tinggal membuka di bawah di atas NMR ini terdapat itu seperti keran, tinggal kita buka sampai titrasi ini menetes ke dalam titrat di dalam NMR tersebut, sehingga itu sampai titrat di dalam sini itu berubah warna. Ketika titrat di dalam sini sudah mau berubah warna, maka kita tinggal tutup kembali burat atau kerang yang di atas burat ini. Nah, disitulah sampai terjadinya titrasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi kesetimbangan kimia, kesetimbangan asam basa, dan titrasi asam basa. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Habana, al
Al-Yawr